Sekarang waktu penuaian terbesar. Ini adalah waktu kebangkitan untuk Tuhan datang dan mengubah semuanya. Anda membutuhkan kekuatan Tuhan dalam hidup Anda. Kita berbicara tentang berjalan dengan otoritas spiritual. Saya punya saudara lelaki yang lahir dan besar di Timur Tengah. 18 tahun pertama kehidupannya, ia menghabiskan waktunya di bunker dengan 8 orang dari keluarganya. Dalam bunker ukuran 8 kali 10, 18 tahun masa kecilnya ada di bunker itu. Ingatannya tentang bunker kecil itu bersama keluarganya. Dia berusia 10 tahun saat pertama kali ayahnya memberikannya senapan mesin dan mulai melatihnya untuk bertahan hidup dalam perang. Dia menderita mimpi buruk sepanjang hidupnya. Dia menderita gangguan stres pasca trauma. Dan hari ini dia menjalani hidupnya dengan baik. Tetapi dia telah melalui banyak hal dalam hidupnya setelah bunker itu. Suatu hari saya memuji dia dan saya berkata, kamu tahu, hal yang keren adalah kamu seperti salah satu dari orang-orang di film aksi. Kamu memiliki sabuk hitam dalam 3 jenis seni bela diri. Dan kamu memiliki medali emas. Kamu benar-benar mirip sekali dengan James Bond Timur Tengah. Kamu bisa mengalahkan beberapa orang sekaligus. Lalu dia memandang saya dan berkata, saudariku, aku berharap aku memiliki sabuk hitam dalam bisnisnya Tuhan. Aku berharap memiliki sabuk hitam spiritual. Karena semua sabuk hitam yang kumiliki, semua pelatihan sejak aku berusia 10 tahun, senapan mesin dan segalanya tidak bisa membantuku selama mengalami cobaan hidup. Tidak bisa membantuku karena semuanya berada di luar. Semua tidak bisa membantu. Pertempuran di dalam diriku tidak bisa membantu. Bisakah kamu berdoa untukku, katanya, agar aku memiliki sabuk hitam spiritual? Bisakah aku anti peluru? Bisakah aku anti peluru? Kamu bisa. Kamu bisa menjadi seorang yang anti peluru, baik secara fisik maupun rohani. Banyak orang bahkan di Timur Tengah tahu tentang The Matrix. Anda tahu semua tentang film itu. Secara rohani dapat seperti itu. Anda ingin menjalani kehidupan yang kuat? Anda perlu tahu 4 hal. Dan jika Anda mengikuti 4 hal ini, Anda akan memiliki kehidupan Kristen yang paling kuat, yang dapat Anda impikan atau bayangkan. 1. Anda perlu mengenal Tuhan Anda. 2. Anda perlu tahu identitas Anda. 3. Anda perlu tahu musuh Anda. 4. Anda perlu tahu senjata Anda. Anda tahu, saya dibesarkan di zona perang. Saya tahu cara bertarung, sama seperti saudara saya. Saya tahu, jika saya tidak memiliki seni bela diri, saya gila. Saya tahu cara bertarung. Bagaimana cara bertahan hidup ketika saya masuk ke gedung, bahkan di tempat perlindungan, saya tahu dengan mata tertutup berapa banyak pintu keluar. Dan saya bukan aktor atau seseorang yang terlatih untuk mengatakan dialog seperti dalam film aksi. Ayah saya melatih saya berusia 9 tahun. Dia berkata, ayah akan mengajari kamu, katanya. Jika lengan kamu terlepas, bagaimana cara mengembalikan dan menjahitnya? Ayah mau kamu seperti itu. Di usia 9 tahun mata saya trauma dengan hal-hal yang saya lihat dan apa yang diberitahukan kepada saya. Ayah saya berkata, kamu harus bertahan hidup. Sepanjang hidup, kamu harus bertahan. Bertahan di zona perang, bertahan dalam pertarungan, kamu harus bertahan hidup. Sampai saya sadar kembali indera rohani saya. Seperti saudara saya butuh sabuk hitam secara spiritual. Anda harus mengenal Tuhan Anda lebih dulu. Karena jika Anda tidak mengenal Tuhan, jika Anda tidak melayani Tuhan yang benar, Anda dalam kesulitan.
Keluaran 3 ayat 13 sampai 15. Lalu Musa berkata kepada Allah, "Tetapi apabila aku mendapatkan orang Israel dan berkata kepada mereka, Allah nenek moyangmu telah mengutus aku kepadamu, dan mereka bertanya kepadaku, bagaimana tentang namanya? Apakah yang harus kujawab kepada mereka?" Firman Allah kepada Musa, "Aku adalah aku." Lagi firman-Nya, beginilah kau katakan kepada orang Israel, "Akulah aku telah mengutus aku kepadamu." Selanjutnya berfirmanlah Allah kepada Musa, "Beginilah kau katakan kepada orang Israel, Tuhan Allah nenek moyangmu, Allah Abraham, Allah Ishak, dan Allah Yakub telah mengutus aku kepadamu. Itulah namaku untuk selama-lamanya, dan itulah sebutanku turun-temurun." Musa adalah pria yang sangat cerdas. Jangan berpikir demikian karena Alkitab mengatakan Musa adalah orang yang paling lemah lembut di dunia, bahwa dia bukan siapa-siapa. Tidak. Orang bisa lemah lembut dan rendah hati. Faktanya, kelemah lembutan dan kerendahan hati adalah tanda-tanda ada otoritas rohani. Musa adalah pria yang sangat cerdas. Dia dibesarkan di Gedung Putih. Dia tumbuh melihat presiden setiap hari. Dia tumbuh di kantor oval. Dia tahu tentang kepemimpinan. Dia belajar kepemimpinan di istana raja. Dia ditempatkan secara strategis dan ditempatkan di suatu tempat sejak dia lahir untuk dilatih menjadi pemimpin yang hebat. Bagaimana saya tahu bahwa dia cerdas? Karena dia bertanya kepada Allah dua hal cemerlang yang tak seorang pun bisa. Tidak ada manusia dalam keadaan normal yang bisa berpikir. Dia mengatakan dua hal kepada Allah yang membuat saya tahu bahwa dia memiliki IQ yang sangat tinggi. Dia berkata, "Katakan namamu, tunjukkan kemuliaanmu. Katakan namamu, aku ingin tahu siapa dirimu. Tunjukkan kemuliaanmu, aku ingin tahu bukti dari namamu." Wow, jika Anda memikirkan hal ini adalah luar biasa. Pikiran luar biasa yang disampaikan. Anda menghadap Tuhan, dan Tuhan memberi Anda tugas untuk mengambil jutaan orang dari perbudakan dan membawa mereka ke tanah lain. Dan Anda memberitahu Tuhan dua hal. Wow, reaksi kita mungkin seperti apa yang akan saya katakan jika saya berhadapan dengan Tuhan, jika Tuhan ada di depan saya dan saya harus mengajukan dua pertanyaan, apakah itu? Musa berkata, "Siapa namamu?" Dan tunjukkan bukti kemuliaan, kehadiran namamu. Saya kagum ketika hal itu disingkapkan kepada saya. Dan inilah yang Tuhan jawab, karena kadangkala Anda dapat mengajukan pertanyaan bodoh dan orang-orang berkata, tidak ada pertanyaan bodoh. Ada. Tetapi semua orang mengatakan kita menghibur diri, kita dalam budaya yang penting merasa baik. Jadi kita mengatakan tidak ada pertanyaan bodoh, padahal ada. Tetapi Musa mengajukan pertanyaan-pertanyaan hebat, intelektual, dan cemerlang. Dan Tuhan menjawab, "Katakan, aku mengutus kamu." Oke? Jadi Anda perlu tahu bagian ini dan saya akan bekerja dengan Anda di bagian ini. Silakan buka mata dan telinga dan hati Anda untuk ini. Ketika Tuhan berkata, "Aku mengutus kamu," Dia tidak berbicara tentang aku bentuk waktu sekarang yang kita gunakan. Aku akan pergi ke toko obat, aku akan pergi ke supermarket, aku akan pergi ke bioskop, pergi ke suatu tempat, aku. Dia tidak berbicara tentang waktu sekarang aku. Aku dalam bahasa Ibrani berasal dari akar kata hayah. Dalam bahasa Ibrani. Ini berarti keberadaan diri. Namaku adalah keberadaan diri. Aku dulu, aku sekarang, dan aku yang akan datang. Dan bahwa aku, kata itu, hayah, mencakup seluruh jangka waktu selama-lamanya. Itulah arti dari aku yang mengutus kamu. Selamanya mengirimmu. Selama-lamanya kekekalan yang tak terbatas mengirimmu. Itulah namaku. Jadi ketika orang mengatakan semua agama menyembah Tuhan yang sama, tidak. Tuhan adalah kata yang lemah. Siapakah nama Tuhanmu?
Apapun bisa menjadi Tuhan. Kursi-kursi ini bisa menjadi Tuhan, gereja ini bisa menjadi Tuhan, pelayanan bisa menjadi Tuhanmu, istrimu bisa menjadi Tuhanmu, anak-anak bisa menjadi Tuhan, dan uang bisa menjadi Tuhanmu. Anda tidak dapat melayani dua Tuhan, kata firman Tuhan. Apapun, seks bisa menjadi Tuhanmu, Anda bisa menjadi Tuhan jika Anda selalu mengandalkan kecerdasan Anda, analisis Anda adalah Tuhan Anda. Banyak ateis, semuanya mereka adalah Tuhan mereka sendiri. Karena mereka menyembah kecerdasan mereka. Ada orang yang memuja ilmu pengetahuan. Saya ingin memberitahu Anda sesuatu yang dikatakan seseorang pada saya beberapa waktu lalu. Katanya, kau tahu tidak ada setan ateis. Mereka tahu Tuhan ada. Bahkan setan bukan ateis. Jadi, Tuhan adalah kata yang lemah. Anda perlu tahu nama Tuhan. Dan Tuhan menyatakan kepada Musa di sini, aku punya nama. Ya, persis seperti ini. Anda kenal seseorang bernama Susan, atau dari Timur Tengah Anda kenal seorang bernama Hussein, Hulia, atau Muhammad. Ada Muhammad yang lain, ada Susan yang lain. Karakter mereka berbeda. Kepribadian mereka berbeda. Atribut mereka berbeda. Itu adalah hal yang sama. Anda menyembah Tuhan yang menakutkan, menindas, penuh kebencian, penuh amarah dan kemarahan, dan siap mengirim Anda ke neraka. Saya dulu menyembah Tuhan seperti itu. Kemudian saya mengetahui bahwa saya menyembah Tuhan yang menyuruh saya pergi dan mati untuknya. Tetapi ada Tuhan yang benar, yang datang dan mati di kayu salib untuk saya. Ada perbedaan. Anda bisa bilang, Tuhan, 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 yang mana yang kamu bicarakan? El Elohim Israel. Tuhan Israel yang Anda sembah. Dan kemudian Tuhan berkata, namaku adalah Allah Abraham, Allah Ishak, Allah Yakub. Kamu akan memanggil aku dari generasi ke generasi dengan nama itu. Saya selalu berdoa, semua nama Tuhan. Setiap hari saya memanggil. Jika Anda ingin mendapatkan perhatian, Anda tidak mengatakan, hey, tidak mengatakan Tuhan. Anda tidak mengatakan begini dan begitu. Anda perlu memanggil namanya. Ketika ada yang memanggil nama Anda berkata, ya, saya mendengarkan, Anda harus memanggil nama Tuhan. Itu harus. Jadi kata hayah itu sangat indah. Sangat-sangat indah. Itu adalah kata dasar dari Yahweh. Kemudian Tuhan berkata, Tuhan Allah, ketika dia mengatakan Tuhan, T-U-H-A-N, ditulis dengan huruf besar. Ini bukanlah gelar tuan. Saya pernah ke parlemen Inggris di Inggris. Mereka menyebut orang-orang tuan. Tetapi dia adalah Tuhan dari segala tuan. Raja dari segala raja. Ada raja duniawi, ada tuan duniawi. Tetapi ketika namanya adalah Yahweh, yang huruf besarnya adalah T-U-H-A-N, sama dengan Yahweh. Sama dengan Yahweh. Kapanpun Anda melihat T-U-H-A-N dengan huruf besar, itu adalah Yahweh atau Yehova. Huruf kecil T-U-H-A-N itu Adonai. Jadi Tuhan memberitahu namanya, namaku Yahweh. Dan nama itu Yahweh. Kata hayah ada. Beberapa hal baik yang luar biasa akan saya sampaikan pada Anda. Dalam hayah itu adalah kata dasar dari Yahweh. Keberadaan diri dan Tuhan. Ini juga merupakan kata dasar untuk Yeshua HaMashiach. Yeshua. Kata yang berdiri sendiri, kata dasar juga dalam nama Yesus. Dan saya akan memberitahu Anda sesuatu yang luar biasa dari itu. Ketika kita mengatakan haleluya, kita mengatakan puji Tuhan. Kita memuji Yahweh. Anda lihat tidak ada orang lain di seluruh dunia, tidak ada agama lain selain Kristen dapat mengatakan haleluya. Dalam setiap bahasa, bahasa Arab, bahasa Farsi, bahasa Urdu, bahasa Turki, bahasa Inggris, bahasa Indonesia, dan semua bahasa ini, kita semua mengatakan haleluya. Dan kita berkata, puji Tuhan, puji Yahweh. Jadi ini membuktikan kepada Anda, saya pergi ke ahli teologi, bahkan ada profesor dengan pengetahuan seperti ini yang mereka percayai. Ada profesor yang percaya bahwa kita semua menyembah Tuhan yang sama. Saya seperti ingin menarik rambut saya. Iya, kemarahan. Serius.
Iya, ini benar. Berani-beraninya Anda memanggil Allah saya dengan penuh kemarahan, penuh kebencian, dan Allah yang suka membunuh. Allah saya memiliki nama. Dan ketika Anda mengatakan haleluya, Anda sedang memberikan Tuhan pujian yang indah, pujian yang paling indah. Di dalam haleluya ada Yesus, Yesua Hamasiah. Di haleluya itu ada Yahweh. Di haleluya itu Anda menyembah Aku yang agung. Di haleluya itu ada kekuatan. Anda perlu tahu Tuhan Anda untuk berjalan dalam otoritas. Anda perlu mengenal Tuhan Anda. Yang kedua, Anda perlu tahu identitas Anda. Anda perlu tahu siapa diri Anda. Ini sangat penting dan orang-orang memiliki, bahkan di dalam tubuh Kristus, mereka memiliki krisis identitas. Mereka tidak tahu siapa mereka. Saya dulu seperti itu. Saya menjadi Kristen selama 10 tahun lebih dan saya tidak tahu siapa saya. Saya tidak tahu warna apa yang saya sukai, saya tidak tahu apa yang saya sukai, apa kepribadian saya. Saya selalu berusaha menjadi orang lain daripada mencoba menjadi seperti Yesus. Anda perlu tahu siapa Anda di dalam Kristus. Ketika saya menemukan kebebasan dan kekuatan Tuhan, itu sangat menguatkan hidup saya. Ketika saya akhirnya berdamai dengan siapa saya yang sebenarnya diciptakan. Bahwa saya tidak harus menjadi siapapun. Saya tidak harus memiliki tinggi badan tertentu, berat badan tertentu, pidato tertentu, cara tertentu dalam melakukan sesuatu. Menjadi diri saya sendiri itu saya anggap keren. Dan ada kebebasan. Jika Anda tidak memiliki kebebasan, Anda tidak bisa berjalan dalam otoritas. Elia berkata, kalau benar aku abdi Allah, biarlah turun api dari langit memakan habis engkau dan ke-50 anak buahmu. Dia tahu identitasnya. Katanya, kalau aku benar-benar abdi Allah. Kalau kita melihat Matius pasal 4, pencobaan Yesus Kristus di padang gurun. Apa yang setan katakan pertama kali pada Yesus? Katanya, jika kamu adalah anak Allah. Lihat ini. Hal pertama yang bahkan diserang iblis ke Yesus Kristus adalah identitasnya. Jika kamu adalah anak Allah, jika kamu adalah anak Allah, betapa menyedihkannya. Jika kamu adalah anak Allah. Gila sekali. Iblis pertama-tama menyerang Yesus dengan identitasnya. Identitas Anda sangat penting dan saya ingin sampaikan beberapa dari Anda mengatakan, tolong katakan. Ceritakan identitas saya ingin tahu. Beri saya SIM rohani, saya ingin tahu identitas saya. Karena Anda sedang berdebat, Anda belum tahu. Dan saya ingin memberi jalan pintas untuk membantu Anda tentang identitas Anda. 1. Anda diciptakan untuk menjadi seorang penyembah. Jika Anda tidak tahu tentang diri Anda diciptakan untuk menyembah Yahweh. Anda diciptakan untuk menyembah. Jika Anda tidak menjalani hidup yang menyembah, saya tidak bicara tentang penyembahan di gereja. Pujian dan penyembahan yang kita lakukan di gereja seperti kurang dari 1% dari penyembahan kita. Tidak ada hubungannya, tidak ada. Sedikit, hanya sedikit. Anda diciptakan untuk menyembah Tuhan setiap hari. Setiap hari. Jika Anda pergi ke mobil saya punya rebana di mobil saya. Kadang orang-orang di lampu merah mereka melihat ke mobil saya. Wanita ini gila karena saya menyembah. Anda tahu apa yang terjadi ketika Anda menyembah? Dan ini adalah perkataan dokter. Saat menyembah, cairan kimiawi dilepaskan di dalam otak Anda. Pola pikir Anda menjadi selaras. Ini terbukti. Dengarkan saya, ini terbukti. DNA orang-orang mulai berubah ketika mulai menyembah Tuhan. Bagaimana menyembah? Haleluya, aku memujimu Tuhan, aku menyembahmu Tuhan. Segera Anda terhubung dengan Tuhan ketika mulai menyembah. Dan saudara-saudara, tolong dengarkan, ini harus menjadi kebiasaan Anda yang kedua. Oh, aku malu, aku seorang introvert. Percaya atau tidak, saya seorang yang tertutup. Tetapi saya diciptakan untuk menyembah Tuhan. Bahkan di tempat yang ramai saya mulai berkata, Tuhan, aku menyembahmu. Aku berterima kasih, aku menyembahmu Tuhan. Aku meninggikan namamu yang suci. Diam-diam saya menyembah Tuhan.
Karena saya tahu yang sebenarnya, saya diciptakan untuk menyembah. Dan ketika Anda menyembah, ini juga merupakan jalan pintas jika Anda sedang melalui peperangan. Jika Anda berada di bawah serangan iblis, Anda sedang diserang. Saat Anda mulai menyembah, iblis mulai melarikan diri dari Anda. Mengapa? Karena iblis suka disembah. Setan suka disembah. Ketika Anda mengirimkan penyembahan Anda kepada Allah yang benar, pencipta Anda, musuh tersiksa di hadapan Anda. Jadi, Anda perlu tahu bahwa Anda diciptakan untuk menjadi penyembah. Dan yang kedua, Anda diciptakan untuk bersekutu dengan Tuhan. Anda lihat, Tuhan menciptakan Anda tidak hanya untuk menyembah Dia, tapi bersekutu dengan Dia. Ini adalah persekutuan yang manis dengan Tuhan. Banyak orang menulis kepada saya, bahkan ratusan, saya seorang Kristen tapi saya belum mendengar suara Tuhan. Jika Anda tidak memiliki persekutuan, Anda tidak mendengar. Karena ada komunikasi dalam persekutuan. Anda harus mulai membangun komunikasi itu. Alih-alih berbicara dengan orang, mulailah berbicara kepada Tuhan. Ada persekutuan. Kalian tahu, kita menggunakan kata persahabatan di gereja. Tetapi itu salah. Kita tidak memiliki persahabatan dengan orang-orang. Kita memiliki persekutuan dengan orang percaya. Ada perbedaan besar. Dan jika Anda gagal dalam hubungan Anda di gereja, di dalam tubuh Kristus, tolong simak ini baik-baik. Anda gagal karena Anda mencoba untuk menciptakan persahabatan, bukan persekutuan. Ketika Anda memiliki persekutuan, Yesus ada di tengah-tengah. Ketika Anda memiliki persekutuan, hubungan Anda didominasi atau dipengaruhi oleh Roh Kudus. Ketika Anda memiliki persahabatan, semuanya duniawi di dalam sifat kedagingan. Itulah sebabnya saya melihat generasi baru, generasi muda, milenial. Dan saya melihat tubuh Kristus sekarang. Satu hari mereka berteman, satu hari berikutnya mereka membenci. Suatu hari bersahabat, hari berikutnya mereka tidak berbicara. Mengapa? Karena itu adalah persahabatan. Tidak ada persekutuan. Bahkan orang muda sedikit malu berbicara tentang Yesus. Ini adalah kelompok gereja. Karena jika mereka selalu berbicara tentang Yesus, mereka tidak akan cocok. Bahkan dalam kelompok pemuda, mereka harus sedikit duniawi. Jika mereka bicara tentang Tuhan, mereka akan menjadi seperti jempol sakit yang mencuat. Tapi tidak bertahan lama. Dan itulah mengapa tidak berlangsung lama. Itu tidak berhasil untuk Anda karena Anda telah menciptakan persahabatan, bukan persekutuan. Jadi Tuhan menciptakan kita bersekutu dengannya. Dia adalah teman Anda. Yang ketiga yang perlu Anda ketahui, Anda dipanggil untuk berbuah. Allah menciptakan manusia menurut gambarnya. Di dalam Kejadian 2 pasal pertama, Dia memberkati mereka. Dia memberkati mereka dan Dia berkata, berbuahlah dan berlipat kali ganda. Anda dipanggil untuk berbuah. Anda dipanggil untuk bertambah banyak dan bertambah. Tapi bagaimana bisa bertambah? Lihat dalam Yohanes pasal 15, Yesus berkata, akulah pokok anggur dan kamulah rantingnya. Barang siapa tinggal di dalam aku, Anda melihat persekutuan ini, barang siapa tinggal di dalam aku di dalam dia, ia berbuah banyak. Anda membutuhkan persekutuan. Semakin banyak Anda memilikinya, hasilnya adalah buah. Jadi, jika Anda membangun identitas dalam penyembahan, persekutuan membuahkan hasil melalui tinggal di dalamnya. Anda akan melihat identitas Anda muncul di permukaan. Anda tidak akan bergumul tentang penampilan Anda, siapa diri Anda, citra diri yang buruk. Semua sampah-sampah ini akan menjadi sia-sia. Anda bebas karena tahu siapa Anda. Anda akan sehat. Rasa tidak aman Anda akan hilang. Hal-hal di pikiran Anda memikirkan diri sendiri dan membawanya kemana-mana, rasa tidak aman itu akan hilang. Anda perlu tahu identitas Anda. Di Turki, Tuhan menemukan seorang wanita Muslim yang kelak akan membantu dia mengubah dunia. Saya ingin belajar tentang Tuhan, karena saya pikir jika saya menemukan Tuhan, Dia bisa menjawab doa saya. Dia bisa mengubah keadaan saya. Kemudian saya bertemu dengan pria Muslim yang fanatik. Kami menikah ketika saya masih remaja. Muncul penderitaan lainnya. Dia meletakkan pisau di tenggorokan saya dan saya sujud di lantai, memohonnya untuk hidup saya.
Itulah saat saya memutuskan untuk meninggalkannya. Saya memimpikan kebebasan, dan saya berkata saya akan pergi ke Amerika. Dan segera setelah itu saya memiliki hubungan lain dengan seorang pengedar narkoba, dan itu menyebabkan siksaan lain di dalam hidup saya. Saya berumur 28 tahun, bercerai 2 kali, ibu tunggal, dan depresi. Ada suara-suara di kepala saya, hidup ini tidak layak dijalani. Dan saya pergi bekerja, dan saya mulai merencanakan bunuh diri. Saya pergi ke kamar kecil, dan saya mulai membuka rahasia dengan Tuhan, dan saya berkata padanya, "Mengapa engkau meninggalkan aku? Mengapa engkau meninggalkan aku?" Dan kemudian saya membersihkan wajah saya, dan saya kembali ke tempat duduk saya. Kemudian bos saya memanggil saya ke kantornya, dan dia berkata, "Saya belum pernah melakukan ini. Tuhanku Yesus berbicara kepada saya. Dia ingin saya memberitahu Anda tidak ditinggalkan atau ditelantarkan. Dia ingin saya bertanya kepada Anda sekarang, apakah Anda ingin menerima Dia sebagai Tuhan dan Penyelamat?" Saya jatuh ke lantai dan saya mulai menangis. "Ya Yesus, ya." Dan begitulah, satu ya membawa saya ke kerajaan Allah, satu ya mengubah hidup saya.